wa ta'ala kembali mempertemukan kita melalui Al-Furqan TV atau melalui suara Al-Furqan dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin yang merupakan syarah dari kitab Arba'in dan juga pelengkapnya dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga Al-Hafidh An-Nawawi An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala, dan kita sudah masuk pada hadis ke 26, hadis tentang amalan-amalan yang bernilai sedekah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-hadis as-sadis wal ishrun, hadis ke 26, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kulla yawmin tatla'u fihi asyams, setiap persendian dari manusia terdapat sedekah. Setiap hari di mana terbit matahari di dalamnya, ta'dilu baina tsnaini sedekah, engkau berbuat adil antara dua orang yang saling berselisih atau berbuat adil dalam memutuskan hukum, merupakan sedekah. Wa tu'in rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau menolong seorang dengan mengangkat barangnya di atas kendaraannya, atau engkau menolong seorang menaiki kendaraannya, atau engkau mengangkat untuknya barangnya, merupakan sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, bertutur kata yang baik merupakan sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah, setiap langkah yang engkau berjalan menuju salat, yaitu menuju masjid untuk salat jamaah, merupakan sedekah. Wa tumitul ada an tariqi sadaqah, dan engkau menyingkirkan gangguan di jalan juga merupakan sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayo ikhwah wal akhwat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang amalan-amalan yang bernilai sedekah. Masih ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Apa saja amalan-amalan yang bernilai sedekah yang terkandung dalam hadis ini? Perlu kita ketahui bahwasanya pertama, dari kandungan hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tulang-tulang sendi bagi manusia, yang mana ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan untuk manusia tulang-tulang sendi, yang mana setiap persendian tersebut ada hak untuk disedekahi. Dalam hadis lain disebutkan, innahu khalaqa kulla insan min bani adam ala sittin wa salasimi'a mafsilin, ala sittin wa salasimi'a mafsilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap manusia dari Bani Adam, dari anak keturunan Adam, 360 tulang sendi. Wa man kabbarallaha, barang siapa yang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hamidallah, dan bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, wa hallalallah, dan mengucapkan la ilaha illallah, wa astaghfirullah, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sabbahallah, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa azala hajaran an tariqin nas, dan menyingkirkan gangguan dari jalan manusia, au syaukatan, atau menyingkirkan duri, au adman, atau tulang,
antariqin nas, dari jalan manusia, wa amara bi ma'rufin, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, au naha an munkarin, atau melarang dari kemungkaran, ada tilkas sitin wasala semi'ah as-sulama. Semua itu sebanding, setara dengan 360 persendian. 360 tulang sendi yang wajib disedekahi. Fa innahu yamsi yawma idin faqad zuhziha nafsu anin nar. Maka sesungguhnya dia memasuki di waktu sore. Ya, tidaklah dia masuk waktu sore, melainkan dia telah membebaskan dirinya, menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Menunjukkan keutamaan orang-orang yang melakukan amalan-amalan ini. Amalan-amalan yang bernilai sedekah, seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat thayyibah seperti kalimat takbir, tasbih, tahlil, tahmid, dan juga menyingkirkan gangguan dari jalan, beramar ma'ruf nahi munkar. Itu semua merupakan amalan-amalan yang bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang keutamaannya disebutkan dalam hadis ini. Dalam hadis yang kita baca tadi, riwayat Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, yang bisa menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Bisa menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Maka ini menunjukkan begitu agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan 360 tulang sendi bagi manusia, yang dengannya dia bisa beraktivitas. Dia bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Karena itu wajib bagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Adanya tulang persendian yang Allah ciptakan untuk kita semua, wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri dengan mengerjakan amal-amal saleh yang disebutkan dalam hadis ini. Dan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini bukan untuk pembatasan. Banyak sekali amalan-amalan yang bernilai sedekah, yang itu semua merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengerjakannya. Apabila kita mengerjakannya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, khususnya 360 sendi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Infitar mengingatkan kepada kita, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau terpedaya? Apa yang membuat engkau lalai dari Rabbmu? Dari Rabbmu yang mulia. Alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakanmu dan yang telah menyempurnakan bentukmu sehingga seimbang. Bi ayyi syai'in, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak bi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dan dari bentuk apapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak dalam menciptakanmu atau membentuk wujudmu atau rupamu. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lalai dari nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selain daripada tulang-tulang persedia yang disebutkan dalam hadis-hadis ini. Dari sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan anggota tubuh kita untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah sempurna seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menggunakan anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mengakui bahwasanya semua nikmat itu berasal dari Allah. Bukan hanya sekedar mengucapkan syukur alhamdulillah, tapi juga wajib kita barengi dengan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan anggota tubuh kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang sifatnya wajib, seperti mengerjakan apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Atau dengan mengerjakan yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan, yang hukumnya sunnah. Karena apabila kita mengerjakannya, ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi SAW yang telah diampuni dosa-dosanya. Beliau memberikan contoh kepada umatnya. Di antaranya adalah beliau salat malam sampai kakinya bengkak, sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW. Beliau merasa kasihan kepada Nabi SAW. Bukankah engkau, kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu ya Rasulullah? Beliau merasa kasihan melihat Rasulullah SAW sampai bengkak-bengkak kakinya, karena saking lamanya beliau berdiri untuk melakukan sholat qiyamul lail. Maka apa jawaban Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha? Afala akunu aban syakura? Salahkah aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Maka Rasul adalah contoh atau kedua kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, dari perbuatan dosa, Rasulullah tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka hendaknya kita jadikan Nabi SAW sebagai tauladan kita, sebagai contoh suri tauladan kita dalam hal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga disebutkan termasuk amalan yang bernilai sedekah, yaitu mendamaikan dua orang yang saling berselisih atau berbuat adil dalam memutuskan hukum. Rasulullah SAW bersabda, ta'dilu baina tsnaini sedekah. Engkau memutuskan hukum antara dua orang, berlaku adil dalam memutuskan hukum antara dua orang yang saling bertikai, merupakan sedekah. Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam Al-Qur'an terkait mendamaikan dua orang. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqatin aw islahin bainan nas aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dalam pembicaraan rahasia mereka kecuali orang yang menyuruh yang ma'ruf, menyuruh untuk bersedekah, menyuruh yang ma'ruf, atau mendamaikan antara dua orang, atau mendamaikan antara dua orang, antara dua orang yang saling berselisih, mendamaikan manusia yang sedang berselisih. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang melakukan itu dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, artinya dia ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar.
Disebutkan di sini au islahin bainan nas, atau mendamaikan antara dua orang, antara manusia, yaitu manusia yang sedang berselisih. Jadi ini semakna dengan hadis ini, ta'dilu bainas naini shadaqah. Engkau berbuat adil, engkau mendamaikan antara dua orang yang saling berselisih, merupakan sedekah. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, ala ukhbirukum bi afdal min darajatis siyam was salati was sadaqah. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih afdal derajatnya daripada derajat puasa, salat, sedekah? Maka para sahabat menjawab, bala, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Qala islahu datil bain, yaitu mendamaikan yang sedang berselisih. Fa inna fasada datil bain yal haliqah, karena sesungguhnya kerusakan akibat perselisihan itu bisa memotong, bisa menyebabkan kehancuran. Apa yang maksud memotong di sini? Kata rawi dari hadis, la aqulu takhluqu syar. Aku tidak mengatakan bisa memotong rambut, walakin takhluquddin, akan tapi memotong agama. Maksudnya bisa menghancurkan agamanya. Jadi orang yang sedang bertikai bisa menyebabkan kehancuran pada agamanya. Berapa banyak orang yang menyelisih agamanya, keluar dari agamanya akibat berselisih. Karena itu Rasulullah SAW dalam hadis ini menganjurkan kita, apabila kita melihat saudara kita yang sedang berselisih, maka kita berusaha untuk mendamaikannya. Atau apabila kita sebagai seorang hakim, maka dalam memutuskan perkara, hendaknya kita putuskan dengan cara yang adil. Ini kandungan ketiga dari hadis ini. Kandungan selanjutnya dari hadis ini disebutkan, wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Jadi engkau menolong seorang menaiki kendaraannya, atau engkau mengangkat barangnya, merupakan sedekah. Makna dari hadis ini bahwasanya menolong orang lain, menolong sama muslim termasuk sedekah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling tolong menolong. Nabi SAW mencontohkan dalam hadis ini, termasuk menolong saudara seiman, seislam, termasuk menolong orang lain, yaitu menolongnya ketika dia ingin menaiki kendaraannya, atau menolongnya ketika dia merasa berat dalam mengangkat barang-barangnya. Karena itu ketika kita menjumpai saudara kita yang kesusahan untuk naik kendaraannya, kita bantu. Atau yang sedang mengangkut barang, kita bantu meringankan bebannya dengan mengangkat barangnya. Apalagi orang tersebut sudah tua, sudah sepuh, kita bantu. Karena ini termasuk amalan yang bernilai sedekah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Dan bertutur kata yang baik, perkataan yang baik, ucapan yang baik juga merupakan sedekah. Telah kita sebutkan dari riwayat yang lain, termasuk ucapan yang baik, yaitu ucapan-ucapan zikir. Kalimat thayyibah, seperti kalimat Allahu Akbar, kalimat takbir, kalimat tahmid, alhamdulillah, kalimat tasbih, subhanallah, kalimat tahlil, la ilaha illallah,
atau zikir-zikir yang lain seperti la haula wala quwata illa billah, kalimat istighfar, astagfirullah. Di semua kalimat-kalimat yang baik yang memiliki keutamaan. Dan di antara keutamaannya disebutkan oleh Nabi SAW seperti kalimat subhanallah wa bihamdi yang bisa memberatkan timbangan. Memberatkan timbangan. Dua kalimat yang ringan di bibir, di lisan, namun berat di timbangan. Telah kita jelaskan juga dalam hadis sebelum-sebelumnya terkait keutamaan dua kalimat tersebut. Maka hendaknya kita basahi lisan kita dengan kalimat thayyibah, dengan berdiri pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalimat yang baik yaitu kalimat nasihat. Kalimat nasihat yang kita sampaikan kepada saudara kita. Ketika ada saudara kita yang meminta nasihat, kita nasihati. Atau ketika kita melihat kemungkaran dari saudara kita, maka kita ingatkan. Kita nasihati, meskipun dia tidak meminta kita untuk dinasihati. Karena itu merupakan kemungkaran, kita ingkari dengan lisan kita. Apabila kita mampu dengan lisan kita, maka kita ingkari dengan lisan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an terkait para dai. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik ucapannya? Melainkan ucapan orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Karena seorang dai senantiasa bertutur kata yang baik. Seorang dai senantiasa memberikan contoh yang baik kepada madu'unya, kepada orang-orang yang didakwahinya. Maka sangat tidak pantas seorang dai yang mengucapkan kata-kata yang kotor. Karena dia sebagai contoh. Sebagai contoh. Karena dia akan ditiru perbuatannya, ucapannya oleh madu'unya. Maka hendaknya kita, khususnya yang sebagai da'i, hendaknya dia jaga lisannya. Jangan sampai dia mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW dalam hadis ini menganjurkan kita untuk bertutur kata yang baik. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Karena kalimat yang baik, tutur kata yang baik merupakan sedekah. Kandungan berikutnya dari hadis ini, Nabi SAW menyebutkan wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Dan setiap langkah yang engkau berjalan menuju salat, yaitu menuju masjid, menuju Baitullah dalam rangka salat berjamaah, sedekah, itu bernilai sedekah. Bernilai sedekah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda terkait keutamaan orang yang berjalan menuju masjid untuk salat jamaah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha. Barang siapa yang berangkat di pagi hari atau sore hari menuju masjid, yaitu dalam rangka salat jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya tempat tinggal di surga. Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya rumah-rumah di surga. Setiap kali dia berangkat di pagi hari atau di sore hari menuju masjid dalam rangka salat berjamaah. Ini keutamaan bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya sekelompok sahabat dari Bani Salimah ingin pindah tempat tinggal di dekat Masjid Nabawi. Jadi
sebagian sahabat dari Bani Salimah yang tinggal jauh dari Masjid Nabawi ingin pindah di dekat Masjid Nabawi. Maka mereka pun meminta izin kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW untuk mereka? Ya Bani Salimah, diyarakum tuktabu asarukum. Ya Bani Salimah, diyarakum tuktabu asarukum. Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian tinggal di pemukiman kalian, di rumah-rumah kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat jejak-jejak kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala setiap kali kalian melangkahkan kaki kalian dari rumah-rumah kalian, dari tempat tinggal kalian menuju Masjid Nabawi, Allah Subhanahu wa taala catat sebagai pahala, sebagai kebaikan. Jadi Rasulullah SAW melarang mereka untuk pindah di dekat Masjid Nabawi, agar mereka mendapatkan keutamaan, yaitu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkah mereka menuju Masjid Nabawi sebagai pahala. Dan bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan terkait keutamaan berjalan menuju masjid, bahwasanya setiap langkah yang satu bernilai pahala, meningkatkan derajat, langkah yang lainnya menghapus dosa. Karena keutamaan inilah Rasulullah SAW melarang mereka untuk pindah di dekat Masjid Nabawi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi mereka dari keutamaan ini. Ini sebab Rasulullah SAW melarang mereka pindah tinggal di dekat Masjid Nabawi. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan wa tumitul ada anit thariq sadaqah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah. Dalam hadis yang lain juga disebutkan terkait keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama yaitu ucapan la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada anit thariq. Dan yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu merupakan cabang dari keimanan. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasanya menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan cabang keimanan. Merupakan cabang keimanan. Dan dalam hadis ini disebutkan termasuk sedekah. Tatkala kita menyingkirkan gangguan dari jalan, kita mendapatkan pahala sedekah. Maka jika kita menemukan atau melihat duri atau segala yang mengganggu di jalan, yang bisa menyebabkan bahaya bagi saudara kita, maka hendaknya kita singkirkan. Hendaknya kita singkirkan, jangan sampai terkena oleh saudara kita. Karena itu merupakan perbuatan baik yang bernilai sedekah. Perbuatan baik yang bernilai sedekah. Maka kesimpulan dari hadis-hadis ini, bahwasanya setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Karena itu kita sebutkan tadi, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini bukan untuk pembatasan. Karena secara umum setiap yang ma'ruf, yang baik merupakan sedekah. Dalam hadis yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Maka jangan sampai kita luput dari kebaikan-kebaikan. Setiap yang baik pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani fid din, a'azanillahu wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha bisa mencukupi atau bisa mensodakohi 360 tulang persendian. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum sadaqah. Pada pagi hari terdapat dalam pagi hari salah seorang di antara kalian wajib bersedekah, wajib mensedekahi setiap tulang persendian. Wa kullu tasbihatin sedekah, setiap sedekah, setiap tasbih, setiap kalimat tasbih subhanallah merupakan satu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, setiap ucapan alhamdulillah dinilai satu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap ucapan la ilaha illallah dinilai satu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap ucapan Allahu akbar dinilai satu sedekah. Wa amr bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf dinilai satu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, dan melarang kepada yang mungkar juga termasuk sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Dan yang mencukupkan dari yang semua itu yaitu 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha yang dikerjakan di pagi hari setelah terbit matahari atau ketika matahari sudah meninggi, sudah mulai tinggi. Di antara terbitnya matahari ketika matahari sudah meninggi, disebutkan dalam hadis yang lain, khina ramadatil fisal, ketika anak-anak sapi mulai kepanasan. Nah, itulah mulai waktu salat duha, atau ketika sudah syuruk, istilahnya kita salat syuruk, namun ditunggu setelah 15 menit atau 20 menit. Jadi ketika terbit matahari kita nggak langsung salat syuruk, kita tunggu 15 atau 20 menit, kemudian kita baru melakukan salat syuruk atau salat duha. Itu awal masuk waktu duha sampai sebelum masuk waktu duhur, sebelum matahari meninggi. Matahari tepat di atas kepala kita, atau di waktu panas-panasnya matahari, yaitu ketika waktu siang, sebelum waktu duhur. Ini batasan salat duha. Di 2 rakaat salat duha bisa mewakili untuk bersedekah dari 360 persendian, karena 360 persendian atau tulang sendi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu untuk kita itu wajib disedekahi setiap hari. Ada hak agar kita untuk sedekahi setiap hari. Maka cukup dengan 2 rakaat salat duha mencukupi daripada kita untuk sedekah setiap tulang persendian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita semua. Karena dengan salat semua tulang kita bergerak, dan juga mencakup juga ucapan, karena setiap salat terdiri dari gerakan dan juga ucapan yang baik, doa, zikir. Karena itu mewakili 360 persendian yang memiliki hak untuk kita sedekah setiap harinya. Baik, kita baca penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala terkait hadis ini. Qauluhu kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fi syams. Setiap persendian manusia wajib untuk disedekahi setiap hari di mana terbit matahari. Kata beliau as-sulama al-mafasil. Yang dimaksud dengan as-sulama, kalimat as-sulama, kata as-sulama yaitu al-mafasil, tulang-tulang sendi. Wa yasituna wa salasumiyah, yang jumlahnya 360. Bagaimana yang telah kita sebutkan, ada riwayat khusus yang menyebutkan jumlah persendian manusia.
Ja'a tafsiruha bidzalika fi sahih Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana jumlah 360 tulang sendi manusia telah disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah kita baca tadi. Wal makna anna kulla yawmin tadlu fi syams fa ala jami'i tilka sulama shadaqatun fi dzalikal yaum. Jadi makna dari kalimat dalam hadis ini kata beliau bahwasanya setiap hari terbit matahari wajib untuk disodakoi, seluruh tulang persendian wajib untuk disodakoi dalam hari tersebut, pada hari tersebut. Jadi setiap hari wajib kita bersodakoh, mensodakoi setiap persendian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita, yang jumlahnya 360 persendian. Yang telah kita sebutkan tadi, cukup dengan melakukan 2 rakaat salat duha kita sudah mensodakoi 360 tulang persendian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Sumada qarabada dzalika amsilatan mimma tahsulu bi shadaqah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan setelah itu contoh-contoh yang dengannya kita bisa meraih pahala sedekah. Wa ya fi'liyatun wa qauliyah. Yang mana contoh-contoh tersebut sebagiannya merupakan amalan yang dilakukan berupa fi'liyah, sebagiannya berupa qauliyah, ucapan. Wa qasiratun wa muta'adiyah, sebagian yang lain sifatnya qasirah, yang manfaatnya untuk diri pribadi, wa muta'adiyah, dan sebagian yang lain sifatnya muta'adiyah, yang manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain juga. Wa ja'a fi sahih Muslim min hadis Abi Dar, dan dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Dar, Rasulullah SAW bersabda, wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha. Telah kita sebutkan juga hadis ini tadi. Dan semua itu mencukupi dengan 2 rakaat salat duha. Kenapa demikian? Kata beliau, wa dzalika anna salata hataini raka'ataini yahsulu bihima taharrukul mafasil fi hadhihi ibadah wa hiya shalah. Karena dengan 2 rakaat ini mencukupi atau menggerakkan semua persendian dalam ibadah yaitu salat. Fatakunu mujzi'atan anis shadaqati fi hadzal yaum. Maka sudah mencukupi dari sedekah-sedekah pada hari tersebut. Jadi kalau kita ingin mensedekoi setiap persendian, maka kita butuh 360 amal. 360 amalan atau ucapan yang bernilai sedekah. Maka termasuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, cukup kita mengerjakan 2 rakaat saja. Yang mana dengan kita mengerjakan 2 rakaat tersebut kita menggerakkan semua persendian kita. 360 persendian kita gerakkan. Karena itu cukup dengan 2 rakaat salat duha. Sudah mewakili daripada kita mengerjakan amalan-amalan yang jumlahnya banyak yang bernilai sedekah. Atau yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yang kedua kata beliau, kullu qurbatin ya'ti bi al-insan sawa'un kanat qauliyah aw fi'liyah fa hiya sedekah. Setiap ibadah yang dikerjakan oleh manusia, apakah ibadah tersebut bentuknya ucapan atau perbuatan, bernilai sedekah. Wa ma dzakara Nabi SAW fi hadzal hadis wa min qabilit tamsil al hasr. Dan apa saja yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah dalam rangka menyebutkan contoh saja, bukan membatasi. Karena sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, kullu ma'rufin sedekah. Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan bahwasanya setiap yang ma'ruf, yang baik itu sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Maka dalam hadis ini hanya Nabi SAW menyebutkan contoh saja. Contoh-contoh dari amalan-amalan yang bernilai sedekah, bukan untuk membatasi. Fal adlu bainal isnain yakunu fil hukmi awis sulhi bainal mutanazi'aini bil adl. Di dalam hadis ini juga disebutkan terkait berbuat adil antara 2 orang, yaitu berbuat adil dalam memutuskan hukum atau dalam mendamaikan antara 2 orang yang saling berselisih, merupakan sedekah. Wa qauliyun muta'addin, tatkala seorang memutuskan hukum
Ini merupakan, kata beliau, merupakan ibadah atau amalan yang sifatnya qauli, diucapkan. Ketika kita mendamaikan antara dua orang yang saling berselisih, ini merupakan amalan yang qauli, amalan yang qauli muta'addi, amalan yang dikerjakan dan dilakukan dengan lisan, dengan cara mendamaikan, dan juga manfaatnya bukan untuk pribadi saja tapi juga untuk orang lain. Makanya kata beliau termasuk amalan yang sifatnya qauliyun muta'addid. Ucapan karena diucapkan. Karena ketika orang mendamaikan antara dua orang yang saling berselisih, dia berusaha untuk menasihati keduanya agar akur, agar baikan, agar tidak berselisih lagi, bertikai lagi. Meskipun dengan cara yang tidak dibenarkan, karena termasuk pengecualian, ada 3 dusta yang dibolehkan atau bohong yang dibolehkan, diantaranya adalah dalam rangka untuk mendamaikan dua orang yang saling berselisih. Kalau misalnya dengan cara dia membohongi masing-masing orang yang berselisih, dengan itu keduanya bisa baikan atau saling akur, maka dibolehkan dalam syariat. Di antara bohong yang boleh itu ketika bohong untuk mendamaikan dua orang yang saling berselisih. Karena manfaatnya bukan untuk dirinya saja tapi untuk orang lain. Wa i'anatur rajuli fi hamli ala dabati aw hamli mata'ihi 'alaiha huwa fi'liyun muta'addid. Dan termasuk amalan yang bernilai sedekah yang sifatnya fi'liyun muta'addid, perbuatan, bukan ucapan lisan tapi perbuatan yang manfaatnya untuk pribadi dan orang lain. Kata beliau sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, i'anatur rajuli fi hamli ala dabatihi, yaitu menolong orang naik di atas kendaraannya atau membawakan barangnya atau mengangkat barangnya ke atas kendaraannya. Ini juga termasuk sedekah yang sifatnya, kata beliau, fi'liyun muta'addin. Fi'liyun dikerjakan, yang bentuknya perbuatan dan manfaatnya untuk pribadi dan orang lain. Wa qaulul kalimati thayyibati yadkhulu tahtahu kullu kalamin thayyibin minadz dzikri wad du'a wal qira'ati wat ta'limi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalik. Sedangkan bertutur kata yang baik, ucapan yang baik, masuk di bawahnya setiap ucapan yang baik, baik itu berupa zikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, mengajarkan ilmu, mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran dan yang lainnya, termasuk bagian dari ucapan yang baik atau bertutur kata yang baik. Wa huwa qauliyun qasirun muta'addid. Dan termasuk amal ibadah yang sifatnya qauliyun, yang sifatnya ucapan, qasirun yang manfaatnya untuk diri pribadi, wa muta'addid, dan juga ada yang manfaatnya untuk orang lain, bukan hanya untuk diri pribadi, seperti ta'lim, mengajarkan ilmu kepada orang lain, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sifatnya qauliyun muta'addid. Wa kullu khutwatin yamshiha al-muslim ila sholati shadaqah minal muslim ala nafsihi wa huwa fi'liyun qasirun. Sedangkan berjalan menuju masjid, berjalan seorang muslim menuju masjid untuk salat berjamaah merupakan sedekah. Sedekah dari seorang muslim untuk dirinya sendiri, maka termasuk amalan yang fi'liyun qasirun. Termasuk amal ibadah yang sifatnya fi'li, dikerjakan. Qasirun yang sifatnya, yang pahalanya atau manfaatnya untuk diri sendiri. Wa imatatul ada'ani tariqi min syaukin aw hajarin aw zujajin wa ghairi dzalik wa fi'liyun muta'addid. Sedangkan menyingkirkan gangguan dari jalan, baik itu berupa duri atau batu atau kaca, pecahan kaca maksudnya, wa ghairi dzalik dan yang lainnya, termasuk amalan yang fi'liyun, yang dikerjakan muta'addin, yang manfaatnya bukan hanya untuk pribadi tapi juga untuk orang lain. Maka faedah dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dari hadis ini, bahwasanya ada amalan-amalan yang manfaatnya untuk diri sendiri, baik itu berupa qauli, ucapan, atau fi'li, perbuatan.
Dan disebutkan dalam hadis ini contoh yang manfaatnya untuk diri sendiri atau untuk pribadi yang sifatnya qauli seperti al-kalimah at-thayyibah, ucapan yang baik seperti berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Contoh perbuatan yang sifatnya qasir, yaitu untuk manfaatnya untuk diri pribadi atau diri sendiri, seperti menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan seperti berjalan menuju masjid, untuk sholat jamaah. Ini sifatnya fi'liyun qasirun, yaitu perbuatan yang manfaatnya untuk diri pribadi. Adapun yang kedua, kata beliau, ada amalan-amalan yang sifatnya qauliyun au fi'liyun muta'addin, sifatnya diucapkan atau dikerjakan, namun manfaatnya bukan hanya untuk pribadi, untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Contoh yang ucapan seperti berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini dengan ucapan, dengan lisan, namun manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk orang lain. Untuk orang lain. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah karena dakwah. Karena kita mengajaknya, kita menasihatinya dengan lisan kita, mengingatkan untuk ingat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dulunya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendengarkan ceramah atau nasihat ulama, akhirnya dia sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya untuk pribadi dan juga untuk orang lain. Ada juga yang sifatnya fi'liyun muta'addin, sifatnya dikerjakan, perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bukan hanya manfaatnya untuk diri pribadi, tapi juga untuk orang lain. Seperti disebutkan dalam hadis ini, wa tumitul ada anit thariq, yaitu engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, yang merupakan salah satu cabang dari cabang keimanan. Yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang mulia, agama yang membawa kemaslahatan. Jadi menyingkirkan gangguan di jalan saja dianjurkan dalam Islam, diperintahkan dalam Islam. Bagaimana Islam itu menyuruh mengebom atau merusak. Ini sangat jauh dari ajaran Islam. Jadi hadis ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang fobia dengan Islam, yang menuduh Islam sebagai agama teror. Jadi hadis ini sebagai bantahan untuk mereka yang mengatakan bahwasanya Islam adalah agama yang penuh teror, yang menyuruh untuk meneror. Sebagai bantahan adalah hadis ini. Dan berarti disebutkan wa tumitul adani thariq sedekah. Engkau menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah. Bagaimana Islam menyuruh ngebom, mencelakakan orang lain, gangguan kecil di jalan saja disuruh untuk disingkirkan. Wallahu taala a'lam. Kemudian beliau menutup hadis ini dengan menyebutkan beberapa fawaid bima yustafad minal hadis. Bima yustafad minal hadis. Jadi faedah-faedah yang bisa dikeluarkan dari hadis ini. Yang pertama, anna ala kulli sulama minal insan kulla yaumin sadaqah. Sawan kanat qasiratan aw muta'addiyah. Bahwasanya setiap persendian dari manusia setiap hari ada sedekahnya. Baik sedekah yang sifatnya untuk diri pribadi atau manfaatnya untuk orang lain juga. Yang kedua, al-hasu alal islah baina mutanazi'aini bil adl. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memperbaiki, untuk mendamaikan antara dua orang yang saling berselisih dengan cara yang adil. Yang ketiga, hasul muslim ala i'anati ghairihi bima yahtaju ilaih. Dalam hadis ini kata beliau terdapat anjuran kepada seorang muslim untuk menolong saudaranya yang lainnya, sesuatu yang dia butuhkan,
kahamlihi ala dabatihi aw hamli mata'in 'alaiha, seperti membantu dia naik di atas kendaraannya atau membawakan barangnya, menaikkan barangnya di atas kendaraannya. Yang keempat, at-targhibu fi kulli kalamin thayyibin. Dalam hadis ini kata beliau terdapat anjuran, targhib, anjuran, motivasi untuk mengucapkan kalimat thayyibah, untuk senantiasa bertutur kata yang baik. Seperti apa? Min dzikrin wa qiraatin wa ta'limin wa da'watin wa ghairi dzalik. Seperti berzikir, membaca Al-Qur'an, mengajarkan ilmu, berdakwah atau yang lainnya. Yang kelima, fadlul masyi ilal masajid, keutamaan berjalan menuju masjid. Wa jaa fi hadisin akhar, telah datang dalam hadis yang lain, anna yuktabu lahu mamsyahu fi dhahabihi wa iyabihi, bahwasanya setiap langkah, setiap jalan menuju masjid dinilai atau dicatat pahala. Dicatat pahala setiap dia berangkat dan pergi menuju masjid. Jadi bukan hanya berangkat, bahkan pulangnya dia dari masjid itu juga dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam hadis riwayat Muslim. Yang keenam, faedah dari hadis ini, fadlu imatatil adha anit thariq, keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa jaa bi hadisin akhar anna min syu'abil iman, disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya termasuk cabang dari keimanan. Cabang dari keimanan. Wallahu taala alam. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Sebenarnya disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-27 pada kesempatan berikutnya biidznillah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.